Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai di malam masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan terutama adalah keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu mendapat yang terbaik dan semoga seluruh amal ibadah kita diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, satid, ustadz, para guru, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan perwakilan anak-anak pesantren. Ledo, mana juga? Oh sampiang, masya Allah, luar biasa, hidup mandiri. Dan juga kader kita, pelanjut generasi. Maksudnya, siapa? Abdullah, masya Allah, Abdullah Rahmat. Baik, syukran. Antum istiqomah dengan teman-teman. Dari tadi kita perhatikan dari awal luar biasa Mujahidin. Azannya, masya Allah, mana gua? Suaranya enak dan kita suka. Makharijul hurufnya bagus, luar biasa. Seketik sayang, baju kaos saja. Tapi bagus. Itu tinggal dekor aja lagi, dekor aja itu. Tolong kalau ada orang tuanya jangan sia-siakan yang seperti itu. Itu sudah bibit itu. Nyo kalau di Minang kok kabar dia jadi manci dari ketik lah baiku itu. Paham ya Bu ya? Kok dia jadi manci dari keteknya lebih kuat. Udah nampak tanda-tandanya itu. Tolong jangan disia-siakan. Azannya bagus dan kawan balu dia dijadikan seorang yang hafidh Quran. Ditambah lagi imam kita, masya Allah luar biasa. Lalu bini imam kau. Tuh. Aku nak namu ibu ku, ampun biar. Tapi anak ambo kelas 3 SD roh. Penting itu. Dunia akhirat kita kejar. Imam bacaan beliau nyaman, enak didengar, makharijul hurufnya bukan nyanjung dah. Saya tidak kenal dengan beliau. Tadi aja kenalnya, luar biasa. Tiba saya duduk belakang, beliau kejar langsung saliman. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rizal. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apalagi bahasan tadi anak kita 10 malam terakhir ini banyak kita bertaubat. Sebenarnya bertaubat itu setiap malam dan setiap saat. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanah. 20 menit ya. Etong Ibu. Bagus ini. Kalau 20 menit itulah lama sebenarnya itu mah. Lapanek tegak itu. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan beriman kepada Allah sebelum mereka itu diuji. Ujian itu dalam muhasabah diri bagi kita. Jadi sangat penting dan sangat perlu sekali. Lagi bulan Ramadan, alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke babak penyisihan. Cie-cie mulai hilang. Ya dengan kesibukan lah. Persiapan rayo. Kue karayo, baju karayo, baju abah anak karayo, kasado lah kok kamu dia bagai lah boleh udia ni kau. Udia anda boleh pulang kampung lain. Nya doa seperti itu. Jadi jangan sampai ibadah kita terabaikan. Karena Rasulullah 10 Ramadan terakhir itu beliau tuh ngangkat sarung itu, menyingsingkan, artinya hidupkan Ramadan sampai akhirnya nanti jangan kita ketinggalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan jalan apa? Satu,
perbanyak, selalu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu teorinya. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, kita sering kan di sini dulu kan kajiannya juga tauhid. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Yang wajib tu lah jaleh tu 5 ketua 7 wali rakaatnya. Jangan usah ada sembah, enggak usah ditambah lain. Cukup itu saja. Yang sunnah di bawahnya. Sunnah tu banyak itu. Lain taluk dia awak lakukan sebanyak-banyaknya. Ini tidak ada prinsip lagi kalau sunnah tu. Apa pengertian sunnah, Bu? Kalau di kerajaan babahalo ditinggal ndak berdosa. Tu. Di kerajaan palo tinggal ndak berdosa. Kerajaan palo tinggal ndak ada. Kan sunnah mah. Kan ada juga kayak gitu. Di kerajaan babahalo ditinggal marugi. Itu yang sunnah. Kerajaan babahalo ditinggal marugi. Contoh kerugian tu. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnah itu. Apalagi salat subuhnya. Kan luar biasa itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidurkan ini. Itu iklan lah, kita YouTube. Jadi setiap pengajian kita masukkan ke YouTube. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin saya pernah di debat gitu kan. Kita senang ngaji tengok kajian Buya, tapi tidak senang tengok yang di atas meja itu katanya. Kira atas meja gua ya kuah gitu kan. Tidaklah produk orang awak. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya kita terus terang saja. Kalau ada yang tidak nyaman kita tidak apa. Hidupkan Ramadan kita apalagi jelang akhir dengan laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Selalu jangan sampai tidak. Apalagi sholat. Sholat menentukan kondisi seseorang di hadapan Allah. Hebat banahnya, kayuh banahnya, banyak otoe, banyak rumah, banyak anak, termasuk banyak bini. Mana tahu ada? Kan boleh asalnya tu. Boleh Bu? Tu. Boleh kan kecibu kan? Kalau semua itu hanya dikejar tanpa ibadah, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Baralah paling kancang umur awak barah. Ada 150 tahun. Ada di konpek awak kau 150 lah. Tidak ada. Alul lah ya. Aja macam cita-cita lah lah. Ya Allah lagi yang mau panjang. Dia 250 kau bah. Tengkorak tinggalnya. Tidak ada artinya. Bara umur awak terserah. Mana mau tanya Allah gitu kayak. Yang jelas hiasilah hidup kita selalu dengan ibadah. Itu yang penting. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Apalagi rumah awak dakik je rumah saji. Kalau lagi di rumah awak, setiap solat usahakan ke masjid. Kalau ingin ibadah awak tu maksimal. Karena solat yang baik itu satu berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat jamaah itu lebih baik dibanding dengan salat sendirian. Berapa Bu? 27. Lai terang Bu? Lai. Mengawak ada rencak kah? 27. Itu hadis yang terkenal gitu. Kejar. Makanya ibadah ke masjid itu panggilan iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, mau dia saja jauh rumahnya, pastinya tiba. Ya sepeda kayak mobil kayak lama rangkaknya tiba aja, tungkeknya tiba itu. Tapi kalau iman yang jauh di rumah saji itu, iman yang jauh, lai balanci-lancian rumah rumah saji. Balanci-lancian tahu Bu? Itu. Belakang-belakang. Iman yang jauh di rumah saji, yang indah-indah juga tuh. Tidak akan tiba dah. Yang pakai ilmu basi sih tu. Basi pakak saya. Basian dia saya. Basian yang saya. Membayang seorang salah. Gitu. Padahal solat itu penting. Akhir-akhir ini umat ini kan merasa tidak perlu lagi. Tidak butuh dengan ibadah. Makanya disindir oleh Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, cemas seandainya di belakangmu meninggalkan generasi-generasimu, mereka itu mengabaikan ibadah solat.
wattaba'an syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Saya lihat gini itu. Ya ramai jamaah gini kan di mall, di kedai-kedai, di kafe-kafe. Yang paling ramai di kopi-kopi itu, kedai kopi. Ada kopi modern nih gua. Ndak sama kopi tradisional lama dulu doh. Kopi anu tu ndak tentu doh ada. Pokok kedai kopi lah. Atau anak muda-muda tu tanggung ramai itu tu. Tu ramai itu tu. Makanya kita dakwah lewat YouTube lagi. Karena di dunia manya tu banyak jamaah. Dunia apa? Dunia manya ya. Dunia manya. Nah, hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu penting. Biasanya saya bawa asisten 2 itu, ajudan. Sekarang dia pergi ke Benuaran, ceramah juga. Yang satu lagi itu di Kampung Tanjung, ceramah juga. Anak awak seorang, kamu harus turun. Gitu. Jangan tidak mau lagi, kayak gitu bagus itu. Lanjutkan ya, antum dengan teman-teman istiqomah. Tantangan pasti banyak tuh. Di zaman kini udah nambah tuh. Tuh tantangan tawarik tuh, yang 2 tuh, yang dipaci oleh ajudan tuh. Oh. Main apa namanya itu? Main FF apa? FF. Oh. Itu tentu dia tuh. Tadi kita data saja mainan, banyak permainan yang ada di situ. Enggak tanggung tuh. Atau yang meracuni itu. Nah, jadi penting bagi kita istiqomah dalam menjalankan sesuatu. Jangan sampai tidak, rugi kita. Kemudian yang kedua, kalau ibadah kita ingin maksimal, di samping kita berjamaah di masjid dan di musholla, di mana saja kita berada, yang lebih hebat itu yaitunya kalau lebih bisa, kalau lebih mampu, ada tanamkan niat ya di Masjid Nabawi, itu lebih bagus. Ya Bu ya. Oh, syukurlah Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, yang sudah pernah menginjakkan kaki di sana, sujud di sana, ibadah di sana. Semoga ibadah kita mahdha, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ibadah salat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi jauh lebih afdol ketimbang dengan salat di tempat yang lain. Dalam hadis yaitunya 1000 kali bandingannya. Sekali di situ 1000 kali di tempat yang lain. Kan hebat tuh. Makanya orang berlomba-lomba untuk sholat di sana. Apalagi kalau sholat di Raudhah itu, Bapak Ibu yang pergi umrah ya, balari. Siap sholat tuh harus antri. Kalau tidak balari awak digiliang orang. Nah, bahalah. Tentu Allah balari loh. Untuk sholat di Raudhah itu tidak bisa lama. 5 menit udah lama itu. Itulah dia Allah keluar itu. Haj, ukhruj. Keluar, ganti-gantian. Nah, itu pesawat itu. Awak dalam ngerti sudahlah ada. Karena ada pesawat ada. Nah, jadi oleh sebab itu penting kejar ke sana. Lain nama ibadah situ, Bu. Tidak ada orang dah. Lain nama, Bu. Pergi ke situ, Bu. Pergi ke sana. Itu illa Masjidil Haram kata Rasul, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram itu 1 kali sholat di sana 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Makanya kata Rasul, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Balasan bagi Allah orang yang umrah itu kafarat, penebus dosa. Al-umrah itu penebus dosa. Al-hajj, sementara ibadah haji, laisul jaza, tidak ada balasan ilal jannah, kecuali surga, kata Rasul. Jadi makanya penting, niatkanlah, tanam dalam hati awak untuk ibadah ke situ. Apakah bulan Ramadan, di luar Ramadan, malah ada kawan awak, kawan ambo seorang, baca-baca ya Bu ya, ambo kalau ada dapet sujud di Masjidil Haram tu, kok mati lelai kisahnya. Batu, iyo mau ditubana haruan nombo tuan. Kalau kini mati iyo aja lah senyum. Artinya apa? Begitu rindu, tanam niat. Kalau niat sudah ada, insya Allah. Jadi tanamkan niat ibu-ibu, pai salat ibadah di situ. Satu-satunya kita hanya ibadah ke sana dengan kekuatan. Jala gaek lah besok, payah kok. Susah, karena ibadah di sana itu butuh tenaga.
Tawaf itu tenaga, sa'i itu tenaga, ziarah sekarang dipending dulu menjelang habis lebaran karena di cut gitu. Maka Madinah aja itu kan lebih bagus, lebih maksimal daripada kita. Jadi tanamkan niat, maksimalkan agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah banyak baca Al-Qur'an. Menjelang akhir Ramadan ini kita biasakan, ya sudah Ramadan ya juga nantinya banyak baca Al-Quran. Makanya sekarang kita mulai nanti tanggal 22 kalau tidak salah itu buka camp daurah tahfiz Al-Quran khusus spesial mabit Ramadan akhir di Qalbun Salim. Kalau ada Bapak Ibu silakan. Ini enggak promosi, enggak, cuma menyampaikan saja. Kalau ada yang pingin, tadi di Kuranjai sudah ada yang nelpon tadi, dan dari Isteba juga sudah ada. Biasanya dari luar daerah itu banyak itu. Nanti nomor telepon kita ada di sini. Di tempat kita 1 pekan 1 juz. Pakai Z Ibu ya, enggak pakai S dah. 1 juz 1 pekan. Ada malah 3 hari selesai dia 1 juz. Bisa. Insyaallah enggak apa-apa. Ada juga pesanan, terserah. Mungkin dia cuman murajaah saja 15 juz, boleh, tafadhol, silakan. Nah, gitu. Artinya apa? Perbanyak baca Al-Quran. 1 huruf membaca Al-Quran tuh Allah akan memberikan yang terbaik. Apalagi kalau hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu, anak-anak kita, dan juga kita sebagai pembina rumah Quran, rumah tahfiz. Tantangan awak bari gini kok. Menteri Agama, nih YouTube nih, Menteri Agama nyokat, stop gini kok larangan izin untuk PAUD Al-Quran dan rumah tahfiz. Kita serang itu. Kenapa? Bulan Ramadan. Ada apa? Apa maunya? Umat Islam sedang cinta terhadap Al-Quran. Banyak daurah, banyak menghafal, banyak tilawah. Kok dikeluarkan bulan Ramadan? Zalim itu namanya itu. Nggak boleh. Oh, menata boleh ditata, jangan dihalangi. Nggak boleh. Nah, kita akan diwawancarai kemarin di TV, Padang TV itu, bahwa kita sampaikan dari sebagai ketua forum komunikasi rumah tahfiz bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat gaduh di tengah masyarakat. Jangan bahwa rumah-rumah Al-Quran, pondok-pondok Al-Quran, MDA, TPQ sudah berjalan seperti biasa, kok dilarang? Jadi oleh sebab itu mohon dukungannya secara moralnya Bapak Ibu, kita ini dipermainkan, terutama umat Islam dipermainkan oleh orang-orang yang kadang kala ngaku dia sebagai Islam juga. Ini tantangan bagi kita. Jangan mundur, sampaikan yang benar itu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan juga anak saya yang terakhir, anak yang ketiga sekarang masih menyelesaikan program hafalan Quran 30 juz, belum pulang sampai sekarang dia dari awal Ramadan. Anak tuh harus jangan anak awak diperintahnya orang gaib. Sayang awak karena iyo, tetapi dunia akhirat dia yang akan menyelamatkan kita. Dimohon sekali lagi Bapak Ibu doanya anak-anak Islam kita, awak doain bulan Ramadan, bulan penuh barokah, pintu-pintu langit terbuka, doa kita diijabah doa kita. Mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik, dan semoga para pemimpin dan penguasa tersebut dibukakan pintu hati kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit qalbi ala dinik, yang membolak-balik hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja karena 20 menit. Mohon maaf kalau lebih dan terkurang, salah dan janggalnya dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama menihi recik bawang dek kurang ngalui rono picik dek kurang kuni atau masakan talabiyah mata. Maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sababa mangkoba itu malu nambuh modo mata mungkin tadorong di lompatan lupu di kaki dan kapata. Ndak ada gadian antara tak. Tidak ada tupai nan takawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.